Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang biografi singkat Khalifah Umar bin Khattab. Ia adalah sosok yang terkenal cerdas dan paling keras wataknya di kalangan pemuda Quraisy. Ia pandai membaca dan menulis. Pada masa jahiliyah, ia selalu menjadi utusan, menjadi duta besar, dan menjadi kebanggaan kaum Quraisy. Nama lengkapnya Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Quraisy. Biasa dipanggil Abu Hafs dan digelari Al-Faruq yang artinya pemisah antara yang hak dan batil. Ia berwajah tampan, tangan dan kakinya berotot. Jenggotnya lebat dan suka menyamirnya dengan bahan pewarna al-hinna dan katam. Kepala bagian depannya botak, postur tubuhnya tinggi besar, seolah ia sedang mengendarai karena saking tingginya. Warna kulitnya coklat kemerah-merahan, tubuhnya tegap dan suaranya lantang. Sebelum masuk Islam, ia adalah orang yang sangat memusuhi orang-orang Islam. Tatkala ia mengetahui kabar tentang Fatimah, saudara perempuannya masuk Islam, ia langsung menemuinya di rumah Fatimah. Di rumah Fatimah, ia menjumpai Khabbab bin Ard dan Sa'id, suami Fatimah, sedang mengajari Fatimah membaca Al-Quran. Maka Umar pun langsung memukul Fatimah. Umar kemudian meminta mushaf tersebut. Fatimah menolak memberikan mushaf kepada Umar kecuali ia bersuci terlebih dahulu. Umar pun langsung mandi dan membaca mushaf tersebut. Yang pertama kali dibacanya adalah awal surat Taha. Allah melapangkan hati Umar dengan bacaannya tersebut. Lalu ia langsung pergi ke Darul Arqam dan mengikrarkan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Sebelumnya Hamzah bin Abdul Muthalib telah mengikrarkan diri masuk Islam. Umar masuk Islam pada tahun ke-6 pasca kenabian. Ia berada di urutan ke-40 dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Umar adalah satu-satunya sahabat yang berhijrah ke Madinah secara terang-terangan. Ia menantang orang-orang musyrik Quraisy dengan berkata, "Sesungguhnya aku berniat untuk hijrah. Siapa yang ingin ibunya celaka atau anaknya menjadi yatim, maka besok temuilah aku di belakang lembah ini." Akan tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani menemui Umar. Putrinya Umar, Hafsah, Ummul Mukminin, adalah istrinya Rasulullah SAW. Meski Umar orang yang berkarakter keras, tapi kalau mendengar bacaan Al-Quran, ia sering jatuh pingsan karena saking takutnya. Ia langsung jatuh pingsan ketika mendengar firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 47, yang artinya, "Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah mereka perkirakan." Pada kesempatan lain, ia juga jatuh pingsan ketika mendengar firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 6, yang artinya, "Pada hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam." Umar adalah orang pertama yang membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Ia termasuk orang yang mengusulkan kepada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang murtad. Ia juga mengusulkan untuk menunda memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, karena negara Islam saat itu masih dalam kondisi lemah. Usulan yang terakhir ini ditolak Abu Bakar, tetapi akhirnya ia menerima pendapat Abu Bakar. Umar diangkat menjadi khalifah atas pencalonan dari Abu Bakar. Hal yang pertama kali ia lakukan setelah diangkat menjadi khalifah adalah membebaskan para tawanan perang, ar-riddah, atau perang menumpas orang-orang murtad. Pada masa pemerintahannya, wilayah Syam, Irak, Persia, Mesir, Burkah, Tripoli bagian barat, Azerbaijan, Nahawat, dan Jurjan berhasil dibebaskan alias ditaklukkan. Pada masa pemerintahannya juga kota Basrah, Kufah, dan Fustat, atau dikenal dengan Kairo, berhasil dibangun. Ia mencetak mata uang dirham dengan cap Alhamdulillah pada satu sisinya
dan sisi lainnya tertulis cap La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Pada masa jahiliyah, ia menikah dengan kerabatnya Ummu Kulsum binti Jarwal. Setelah masuk Islam, ia menikahi Zainab binti Maz'un, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, Jamilah binti Sabit, Ummu Hakim binti Haris, Aikah binti Zaid, dan Subaidah binti Haris. Beberapa orang di antara istrinya meninggal saat masih terjalin hubungan perkawinan dengannya. Ia memiliki 12 orang anak, 6 anak laki-laki dan 6 perempuan. Anaknya yang laki-laki adalah Abdullah, Abdurrahman, Zaid, Ubaidillah, Ashim, dan Iyad. Anaknya yang perempuan adalah Hafsah, Ruqayyah, Fatimah, Safiyah, Zainab, dan Walid. Ia adalah orang pertama yang menetapkan tahun Hijriyah sebagai kalender Islam dan orang pertama yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang yang beriman. Ia meriwayatkan 527 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia yang akan didapat atau wanita yang akan dikawini, maka hijrahnya itu terhenti pada niat hijrah yang ia tuju." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ia menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Sebelum meninggal, ia pernah bermimpi seolah-olah seekor ayam jago mematuknya 1 atau 2 kali. Patukan yang pertama adalah pertanda datangnya ajalnya. Umar meninggal tahun 23 Hijriah akibat ditikam dengan sebilah pisau dari arah belakang saat ia sedang menunaikan salat subuh oleh Abu Lu'lu Fairuz Al-Farisi Al-Majusi, pembantu dari Mughirah ibnu Syu'bah. 3 hari setelah kejadian itu, Umar menghembuskan nafas yang terakhir. Sebelum meninggal, ia menunjuk 6 orang sahabat untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah. Mereka akhirnya memilih Utsman bin Affan menjadi khalifah. Jasadnya dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan makam Abu Bakar As-Siddiq di kamar Aisyah. Ketika meninggal, usianya genap 63 tahun. Persis seperti usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar saat meninggal. Demikianlah biografi singkat Khalifah Umar bin Khattab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.